Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sarapan kita bincang-bincang dulu ya. Masih ingat nggak yang kita dalam pembicaraan kita mengenai tentang budaya juga nih. Bunda sering berbicara tentang budaya ya. Anak muda ini sudah khawatir dicemari oleh budaya yang negatif ya. Tidak terasa lewat pintu pertama budaya dan seni, ternyata kadang-kadang kita terjerumus. Nah, makanya pembicaraan kita tentang bahaya-bahaya pemikiran tentunya kita harus pahami ya. Oke Yesa, mana Yesa? Mana yang namanya Yesa? Kenalin dong. Oke. April dari NTT mana? Oke. Gina dari mana? Sukabumi. Dini dari mana? Jakarta. Mana Nitanya? Oh, nggak ada. Oke. Yesa gimana Yesa? Oke, udah ada Mbah juga ini, Mbah relawan di sini. Lansia gesit lanria relawan. Yesa. Apa sih liberal sah? Dari mana ya liberal itu? Liberal itu dari luar, yang asli itu bebas. Dari kata bebas ini, dua negeri itu kenapa mengajak Indonesia, negara lain untuk bebas? Mereka ingin meracuni otak-otak kita. Sebenarnya mereka juga bebas, cuman sebenarnya nggak baik buat kita. Bebas itu ada batasannya teman-teman. Sepertinya kayak contoh ya, yang dibawa dari luar negeri ke Indonesia tuh seperti pacaran. Pacaran tuh di luar negeri tuh di agama Islam tuh nggak boleh. Karena itu mendekati zina kalau pacaran itu. Tapi kalau di luar negeri pacaran itu bebas. Padahal sebenarnya nggak boleh di agama Islam teman-teman. Yang liberty itu apa ya, liberal gitu ya kira-kira pemikirannya? Liberty itu patung menandakan kalau Amerika itu bebas gitu. Jadi kita dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran barat dong ya? Iya, pemikiran dari luar negeri, orang-orang barat. Hubungannya apa liberal dengan agama? Hubungannya sebenarnya agama Islam juga mengasih bebas, cuman bebasnya itu ada batasannya gitu. Kenapa? Karena kalau bebas itu nanti manusia tuh kayak hewan. Emang kita hewan, cuman kalau kita dibebasin gitu udah bener-bener kayak hewan, nanti mirip, nggak ada bedanya kita dengan hewan yang lain. Terus yang ngatur biar nggak jadi hewan? Itu Al-Quran dan hadis. Oke. Kalau sekulerisme apa Cah? Yang denger itu jadi orang nggak boleh ya dunia gitu ya? Iya, kalau dunia jangan kayak gitu. Kita harus seimbang, dunia dan akhirat tuh seimbang, hasanah semuanya. Apa sih doanya dalam Islam? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dunia itu tidak boleh dipisahkan dari agama. Iya. Terus kalau kamu kan di sini sekolah biar menciptakan pengusaha, mencari duit, mencari dunia. Terus bagaimana tuh? Ya, dalam agama Islam, dalam Al-Quran juga udah diajarkan sama Rasulullah cara berdagang itu seperti mana, yang baik itu gimana. Gitu ya. Oke. Kamu diajarin nggak berdagang bagaimana dalam Islam di Darussaadah? Iya, diajarin. Oke, thank you. Masih ingat SWOT nggak? Karena nggak belajar sama Bunda jadi lupa ya. Iya, oke deh, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Yesa dan kawan-kawannya santri Darussaadah. Mana dia? Ore. Kasih ya. Ya, begitulah kita telah bincang-bincang sama santri Darussaadah. Karena penting tuh, masih ingat nggak ilmunya, masih bisa nggak bicara. Bicara itu adalah menunjukkan bahwa di otaknya ada ilmu. Mudah-mudahan ya masih taraf SMK, mungkin bicaranya masih termasuk lancar lah. Alhamdulillah, kita syukurin aja. Kita mendidik dengan alamnya mereka.
sehingga kita bisa nyambung dengan alam-alam anak muda dengan cara-cara mereka, dan kita insya Allah kedepannya melangkah demi melangkah dan terus memajukan santri Darus Saadah. Oh, ini juga ada masih. Nah, yang ini Narul. Narul dari mana, Narul? Dari Sukabumi, Oke, Sukabumi. Ini baru kelas berapa? kelas 12. Kelas 12. Sekarang udah masuk kelas 12. Ya, Harapan kamu apa? harapan saya harapannya lebih tahu tentang itu multimedia, tentang kayak ngedesain, fotografer, kayak gitu. Gitu ya. Bunda kan ada pengajian nih sekarang dari kitab kuning ke kitab bening. Setuju nggak? Setuju. Setuju banget ya. Enak kalau di kitab bening mau nyari kitab aja apa saja, tafsir apa aja semua ada di situ ya. Iya. Nggak susah-susah. Kalau beli kitab berjilid-jilid kan mahal. Ya, satu HP jadi berapa ratus kitab ada di HP ya. Iya, Narul ikut ngajinya nggak nih? Ikut. Ikut, oke deh. Mudah-mudahan kita dapatkan dunianya dan akhiratnya barokah ya. Terima kasih. Ya, mohon doa restunya aja. Mudah-mudahan ketemu dengan mitra-mitra yang baik dengan anak-anak santri, terutama lulusan-lulusannya. Terima kasih. Ini suasana penerimaan siswa dalam pandemi COVID-19. Tetap dalam protokol. Yang sebelah sini siapa ini? April jaga sebelah Banat. Nah, Banin sebelah sini, Banat sebelah sana, ada tanda panahnya. Ya, dalam protokol. Wah, ini yang jaga sambil baca. Mudah-mudahan terus reading ya. Boleh dibuka dulu deh. Siapa ya? Nggak kenal Bunda jadinya ini. Oh, buka deh maskernya sebentar. Ya, Oke, ketahuan gantengnya. Rajin banget kamu baca. Ya, daripada gabut pun nggak ada Oke, kerjaan. sambil nunggu sambil baca ya. Iya. Yang naik sepeda silakan. Ngomong-ngomong, kita kan suka ngaji bareng, kan Bunda suka nyisip-nyisipin tentang pengetahuan ya, di sosial kemasyarakatan. Mengenai liberal gitu mana ya? Masih inget nggak? Masih dong. Nah, apa? Kalau liberal itu liberal itu ideologi atau bisa bilang kayak cara pemerintahan gitu. Dia itu kan liberal itu kan dalam bahasa Inggris kan bebas ya. Jadi apa aja ya dia apa suka dia aja gitu mikirnya. Apa yang dia lakuin ya suka dia, apa yang kan perlakuan itu kan tergantung dari pikiran. Nah, pikirannya itu dia bebas, dia pengen kayak gimana juga suka dia. Jadi dia nggak bodo amatan tentang ideologi orang. Nah, dia pokoknya fokus dengan ideologi dia dan hantem aja gitu, nggak mikirin orang sekitar. Dan mempengaruhi masyarakat luas ya, bukan hanya Indonesia ya. Iya, jelas. Seluruh dunia ya. Oke, Bunda kan udah bicara juga tentang JIL, Jaringan Islam Liberal. Di Islam sendiri juga ada kelompok-kelompok orang liberal. Bagaimana tuh? Boleh nggak kira-kira? Oh enggak dong, kan enggak. Di dalam Islam kan kita harus saling toleran, saling saling peduli dengan sesama. Jadi nggak boleh saling mempedulikan diri sendiri, nggak boleh egois. Oke. Ini kan dalam pemikiran, Dam. Kebebasan yang mereka anut itu dalam liberal itu dalam pemikiran. Iya. Ya. Semau dia untuk berpikir tentang ketuhanan, tentang tafsir-tafsir. Jadi tafsirnya itu kira-kira orang liberal apa yang di ini ya? Mungkin semau dia gitu. Semau dia, nggak berpatokan dengan Al-Quran dan hadis gitu. Gitu ya. Kalau sekulerisme gimana? Tahu nggak tentang sekulerisme itu? Masih inget nggak? Masih dong. Oke, mantap nih. Itu dia apa ya, kayak membedakan dunia dan akhirat. Emang walaupun memang itu beda, tapi kan saling bersangkutan. Dan dia hanya dunia, ya dunia, nggak boleh bersangkutan dengan akhirat gitu. Dalam ekonomi juga? Iya. Okay. Jadi dia ekonominya apa ya? Dia uangnya dia ya buat
ya foya-foya aja gitu, nggak ada berkahnya, nggak untuk sedekah, nggak untuk zakat. Tidak untuk aturan agama ya. Iya, Padahal Adam diajarin nggak bagaimana menjadi pengusaha Islami di Darussaadah? Oh iya dong. Jadi kalau pengusaha kan pasti ntar misalkan udah sukses, ntar ada haul, jadi kita harus ngeluarin zakat, harus ya usaha kita jadi makin berkah juga. Oke, jadi tidak ada permisahan antara dunia dan akhirat, dunia dan agama. Iya. Masih ingat SWOT nggak? Masih dong. Waduh, siapa yang ngajarin SWOT? Bunda dong. Apa dong SWOT itu? SWOT itu kayak apa ya? Kayak kan SWOT kan S-nya itu strength, kuat. Habis itu W-nya itu weakness, kelemahan. Habis itu O-nya opportunity, kesempatan, dan T-nya itu treatment, kayak ancamannya. Ya, jadi kita harus tahu mau jadi pengusaha harus mengerti itu ya. Harus mempertimbangkan SWOT. Mau jadi pengusaha ya? Udah. Oh, udah. Pengusaha apa ini? Desain. Oh, desain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan udah mulai ya. Iya. Bunda harapkan walaupun duduk di SMK sudah memulai usaha apa yang kita bisa semampunya. Oke? Oke, Dam, terima kasih. Iya, Bun. Mudah-mudahan terus ganteng. Oke, sekarang kita kembali lagi bertemu dengan santri Darussaadah, Raka sama Narul. Raka ini udah lulus, mudah-mudahan perjuangannya nanti, amin, lancar ya. Amin. Ngomong-ngomong nih, masih ingat nggak ilmu-ilmu yang kita pelajari? Ya, kadang kita ngaji, kita sisipin dengan pengetahuan-pengetahuan yang memang harus diketahui ya. Raka, kalau Raka SWOT-nya masih ingat nggak? Ya, calon pengusaha masih Bun. apa dong? Jadi sebelum kita berwirausaha, sebelum kita berbisnis itu harus mempunyai SWOT. Apa itu SWOT? S-nya itu strength, W-nya itu weakness, terus O-nya itu opportunity, dan T-nya itu treatment. Belajar sama siapa kamu? Sama Bunda. Calon pengusaha ya. Amin. Oke. Terus? Nah, jadi kalau misalkan kita pengen berbisnis atau berwirausaha, itu kita harus mempunyai strength. Strength itu apa? Kekuatan atau kelebihan daripada suatu produk yang kita miliki. Nah, kalau misalkan kelebihannya kita udah tanamkan dalam produk itu, kita apresiasikan bahan produk ini, kita jualkan langsung. Nah, tapi sebelum itu kita harus lihat weakness-nya, kekurangannya apa. Kita juga harus tahu kekurangan lawan produk lain, maksudnya produk lain itu kekurangannya apa. Terus kita jadikan kekurangan itu sebagai kelebihan produk kita. Jadi misalkan produk orang lain itu mempunyai kekurangan, tapi jadikan kekurangan produk lain itu menjadi kelebihan kita. Nah, ya, terus. Tapi dalam produk kita juga harus kita tahu yang kekurangannya juga ya. Iya, harus tahu banget. Soalnya terpengaruh daripada kesuksesan berwirausahanya. O-nya? O-nya itu opportunity, kesempatan. Jadi kalau misalkan kita harus nyari-nyari kesempatan, maksudnya lokasinya di mana. Lokasinya itu harus strategis. Kalau misalkan nggak strategis, mana ada yang mau beli. Sekarang kan online juga termasuk strategis juga ya. Iya, strategis banget malah online. Malah sekarang kan dunia itu milenial. Dunia itu makin maju. Dunia itu makin digital, maju. Ya? Digital. Jadi segalanya pakai HP atau nggak pakai laptop, internet. Nah, jadi orang-orang tuh pada males sekarang. Pengennya itu di rumah, atau enggak yang orang-orang kantor juga gak mau keluar gitu. Pengennya itu HP, pesan gitu kan. Jadi kita tuh mengaplikasikan dan memanfaatkan daripada internet itu. Termasuk opportunity ya. Opportunity, kesempatan. T-nya apa? T-nya itu treatment, itu ancaman. Nah, kita itu harus dari jauh-jauh itu kita tuh harus siap. Kita tuh harus siap. Wah,
kita bakal apa namanya? Ada tantangan. Ada tantangannya. Jadi kita harus bersiap-siap diri gitu. Bersiap-siap diri dengan tantangan yang akan kita hadapi. Ya, manajemen resiko termasuk ya. Iya, Bun. Oke. Jadi manajemen resikonya termasuk gitu. Tuh, mudah-mudahan nih jadi sukses, amin ya Allah. Tapi ngomong-ngomong tentang pemikiran Islam nih, ada JIL kan, Jaringan Islam Liberal. Liberal apa sih? Kalau liberal itu adalah sistem suatu negara atau enggak sistem Pemikiran ya? pemikiran atau sistem ideologi bebas, ideologi bebas. Misalkan mau berwirausaha juga silahkan, mau membeli ini membeli itu, mau buat perusahaan ini perusahaan itu dibebaskan. Kalau komunis itu kan berbeda, itu lawan katanya daripada liberal. Kalau komunis tuh bener-bener gak boleh berwirausaha. Boleh, tapi Boleh. sistemnya dibatasin banget. Sistemnya ya. dibatasin banget. Jadi pelit-pelit lah gitu. Istilahnya buat negara semuanya. Istilahnya, nah iya bener. Istilahnya buat negara. Tapi dalam pemikiran Islam yang liberal tuh gimana ya? Kalau ngajakin pemuda misalkan hak bebas berpikir, tidak diatur oleh agama, gimana itu kayak gitu? Kalau secara Islam ya, liberal itu ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya gitu. Kalau misalkan sisi baiknya itu kita bisa bebas berpikir, maksudnya ngasih saran, ngasih pendapat itu bebas. Kalau misalkan komunis kan nggak boleh ngasih pendapat itu ke suatu negara tuh, nggak boleh kasih saran. Jadi kalau misalkan di dalam Islam itu pertengahan wasat Ya? bainahuma. Jadi Tapi pertengahan. kalau dalam Islam boleh bebas, huriyah. Iya. Gimana tuh kalau dalam Islam? Huriyah berarti liberal dong. Kalau dalam Islam maksudnya bebas itu pasti ada batasannya dalam Islam. Kalau misalkan bebasnya itu melebihi daripada mudarat, ya kita hindari. Kalau misalkan manfaat itu baru kita ambil. Ada aturannya lah ya. Ada aturannya. Ada aturannya. Yang atur siapa itu? Allah Subhanahu wa Di ta'ala. mana aturannya? Aturannya itu dalam Al-Qur'an. Oke, Al-Quran dan hadis ya. Hadis. Oke, kita nggak boleh sebebas-bebasnya terus melewati Quran dan hadis gitu ya. Betul, Bun. Mengenai sekularisme, kita pelajaran sekularisme gimana itu? Kalau sekularisme itu jadi dia tuh hanya terpaku kepada duniawi. Mereka itu jauh daripada agama. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Mereka itu hanya mementingkan duniawi saja. Padahal hakikinya itu dunia dan akhirat. Nah, Gitu. dalam Islam itu kalau misalkan dalam Islam itu dunianya harus dapat juga, akhiratnya juga harus dapat. Jadi gitu. Jadi semuanya diatur ya. Semuanya diatur. Bukan masalah dunia aja, tapi dunia itu harus diatur oleh agama. Iya, oleh agama. Jadi istilahnya pemisahan agama dan urusan dunia dong. Iya. Jadi apa ya, sekularisme itu jauhlah daripada agama. Nggak mau diatur Nggak mau agama. diatur sama agama. Gitu. Oke. Heeh. Oke deh. Ini calon dosen kayaknya ini. Amin. Dosen yang pengusaha ya. Amin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ada yang modalin nih. Amin Modal dong. sendiri ya. Oh, modal sendiri juga nggak apa-apa lah, modal sendiri juga. Iya, Oke. insya Allah. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini Raka sudah mau lulus, mudah-mudahan bergerak. Udah mulai usaha nggak? Kalau usaha sih belum. Kalau misalkan Desainnya gimana? Desainnya alhamdulillah. Sudah ada yang Lancar. pesen nggak? Kalau desain udah ada yang pesan. Itu namanya usaha. Oh, usaha. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Kan nggak langsung jadi bos. Iya, tuh, merintis. Merintis dulu. Oke, terima kasih. Iya. Oke, terima kasih permisa. Mudah-mudahan mohon doa restunya santri-santri Darus Saadah, mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat, Amin. berkah hidupnya. Amin. Oke, kita lanjut pembicaraan kita dengan santri-santri Darus Saadah. Bagaimana Darus Saadah membina santri-santrinya, terutama para pemuda ini ya. Para pemuda itu banyak tantangan, banyak pemikiran-pemikiran yang tidak diharapkan.
terutama dengan hal-hal yang melibatkan budaya tentunya. Yang tidak terasa budaya itu kadang-kadang melesetkan anak-anak muda, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, dengan pengaruh-pengaruh pemikiran yang tidak kita inginkan dalam agama. Boleh kita bicara sementara, dibuka dong. Oke, buka semuanya ya. Kita bicara tentang bagaimana ya anak muda, gimana ini Harapan kami ini untuk menjadi lebih baik untuk negara ini dan agamanya. Oke. Ya udah langsung aja ya, dalam pelajaran PPKN kayaknya ya Mama Miss Magda, kalau Bunda kan sambil ngaji, Bunda sisipin beberapa pengetahuan yang mengenai lajunya anak-anak muda sekarang berpikir juga, bertindak. Siapa yang tahu nih tentang liberal? Liberal ini suatu sistem kenegaraan. Ada bermacam-macam sistem, salah satunya liberalisme. Liberal itu dalam arti kebebasan, bebas. Jadi di setiap negara yang memakai sistem liberalisme itu memiliki kebebasan tertentu, tetapi dia mempunyai batas-batas, seperti Bebas gitu maksudnya bebas apa aja gitu? mungkin Ya, mereka maunya bebas segala-galanya gitu ya? ya, kalau di sistem negara gitu bebas liberal. Tetapi kalau mencakup sistem agama liberalisme, ya agama Islam tuh mempunyai liberal kebebasan, tetapi kebebasannya mempunyai batas tertentu. Seperti contohnya kita mempunyai pemikiran untuk bebas wawasan kemana aja, tetapi kita ini harus membatasi kebebasan tersebut. Seperti kita boleh mencari uang kemana-mana, boleh kemana, ke negara manapun untuk mencari rezeki, tetapi kita juga harus memikirkan tentang anak yatim, karena dalam surat Al-Maun juga di ayat berapa? Ayat lagi. Ya udah, kalau lupa ayatnya kira-kira apa? Ya, hidup itu harus ada pedulinya ya. Dalam pemikiran gimana? Kalau pemikiran ada sih istilah jaringan Islam liberal. Orang Islam juga ada yang liberal. Maksudnya bagaimana itu? Bebas mereka. Boleh nggak gitu kira-kira? Boleh, karena untuk pemikiran Boleh kita berpikir bebas, ya. Tapi kebebasan dalam hal aspek lain mungkin ya, aspek sebebas-bebasnya begitu gimana? Tanpa batas gitu, nggak mikirin agama atau mikirin agama? ya Gimana Ihsan? masih belum tahu konteksnya. Kan gini, orang barat itu kan ngajarin, kan kita salah bicara kalau Bunda lagi ngaji itu kan ya, Bunda singgung-singgung Amerika dan barat mengajak anak-anak kita untuk bebas. Mereka maunya apa bebasnya? Bebas di mana menurut orang barat, Rik? bebas dalam berpakaian menurut orang barat. Dia sebebas mungkin tidak menjaga aurat dan juga berperilaku bebas. Itu pikirannya ya. Pemikiran orang barat seperti itu. Atau malah nggak usah urusan agama gitu. Dia bisa jadi dia mempunyai agama bebas. Tidak, ya semena-mena dia memilih agama apa aja bebas. Karena liberalisme. Iya, nggak ngikutin aturan agama ya. Iya. Tapi kalau Islam gimana? Boleh nggak bebas dalam Islam? Boleh, tapi Islam mempunyai aturan tertentu. Kenapa? Seperti berpakaian pun Islam harus dijaga aturannya. Kalau berpikir boleh nggak bebas, sebebas-bebasnya berpikir? Boleh, tapi yang sewajarnya. Sewajarnya itu gimana dalam agama? Tidak, maksudnya sholat semau saya gitu ya. Terus berpikir agama itu menurut saya gitu ya, nggak menurut tentuan Allah gitu. Tidak, maksud bebas di sini dalam bebas agama itu ya kita bebas dalam melakukan ibadah, terserah kita mau melaksanakan sholat duha ataupun sholat tahajud, tetapi dalam sholat tertentu memiliki aturan tersebut, seperti menjaga aurat ataupun aturan-aturan lainnya yang telah diatur dalam fikih, ilmu fikih.
Terus kalian ini anak muda berpikirnya mau ikut mana? Mau ikut liberal atau ikut agama yang benar? Kami pengen mengikuti liberal yang dalam agama, karena Ada juga di dalam Islam tuh Ada juga. istilah kebebasan ya. ya, Tapi bukan yang sebebas bebasnya bebasnya. fenomena mereka yang tetap kita dalam aturan Allah dan Rasulnya. Oke deh, mudah-mudahan kalian betul-betul berpikir yang cerdas dan memilah-milah antara agama dan dunia ini ya. ya. Tadi yang sekuler tuh gimana ya sekuler? Jadi untuk sekulerisme itu dia terlalu fanatik terhadap suatu tujuan, seperti dia terlalu fanatik terhadap dunia, dia mencari dunia terus, terhadap akhirat terus. Karena Allah juga dalam doa kita selalu berdoa setelah salat, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh kita mencari dunia, tapi harus dalam tuntunan agama. Dari berbuat apapun ada aturan agamanya ya. Ya. Oke, makasih. Mudah-mudahan Santri Darus Saadah sangat paham. Cuman memang belum biasa bicara, jadi ya begitu deh. Makanya belajar bicara terus ya, ngomel aja terus. Terima kasih ya. Oke.